Halo, Shalom. Selamat datang di Undifferent Church, the Church for Justified Sinner. Kita adalah gereja yang isinya adalah pendosa tapi dibenarkan oleh karena karya penebusan Kristus. Amin, Saudara. Amin. Jadi kita udah belajar Roma 1 sampai 14 selama kira-kira 14 minggu ya, Saudara ya. Gimana? Pusing? Aman. Jadi 14 ini menarik sekali karena sebenarnya isi Alkitab itu Roma itu adalah kitab yang sangat penting gitu. Jadi kita mau review sebentar aja. 1:14 itu di sini bicara tentang bagaimana apa itu Injil, apa itu bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana implikasi terhadap kita, terus apakah rencana Tuhan dari semula itu sudah dirancangkan kepada kita. Itulah isi kitab Roma, Saudara. Jadi kebutuhan kita akan Injil, bagaimana berdosanya kita yang tadinya kita cuma berpikir dosa tuh cuman gini-gini aja. Enggak loh, ternyata dosa itu sangat-sangat dalam gitu. Dosa kita itu sangat-sangat besar. Enggak cuman tentang perbuatan kita, tapi ternyata status kita itu pendosa dan itu enggak bisa dihapus status itu. Nah setelah itu juga kita tahu kita sudah dibenarkan oleh karya penebusan Kristus. Terus juga Roma 1-14 sudah juga bicara tentang rencana keselamatan yang sebenarnya Tuhan sudah rancangkan dari sebelum dunia dijadikan. Kita pikir kan dulu rencana keselamatan itu karena kita meresponi panggilan Tuhan maka kita diselamatkan. Ternyata enggak. Ternyata semua ini sudah dirancangkan dari Tuhan dari semenjak dunia dijadikan. Jadi kalau saudara ada di tempat ini bisa meresponi panggilan Tuhan untuk menerima dia sebagai juru selamat, itu adalah rancangan Allah. Rancangan Allah, keselamatan Allah yang sudah dirancangkan dari semula, Saudara. Jadi itulah luar biasanya Tuhan kita ya. Dan juga di sini diajarkan juga bagaimana kita sebagai orang yang sudah mengerti dan hidup di dalam Injil ini, bagaimana secara komunitas kita itu bisa saling berrelasi, bagaimana kita menghidupi Injil di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Roma 15 saya beri judul Culture of the Gospel. Jadi budaya Injil. Nah gimana sih waktu kita berkomunitas, kita berkelompok, kita bekerja, berkeluarga dan apapun bagaimana ini bisa di-apply gitu kan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita mau bahas. Dan ternyata saudara Paulus ini menuliskan kitab Roma ini kepada bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Jadi waktu dia tulis ini tuh ada ketegangan yang waktu minggu lalu Kak Raya udah jelasin ya, yang lemah, yang kuat harus menopang yang lebih lemah dan lain sebagainya. Nah, saudara kita tahu nggak sih bahwa hidup kita ini waktu Paulus tulis surat Roma ini, dia lagi bicara tentang budaya Injil, saudara sebenarnya. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita menghidupi Injil di dalam kebudayaan kita gitu. Nah, saudara tahu kan di hari-hari ini gitu ya, bagaimana media sosial tuh banyak membarbadir kita dengan banyak pemahaman, banyak juga pengajaran, banyak juga nilai yang budaya itu sedang ajarkan ke kita loh, tanpa kita sadari ya. Jadi kalau kita tahu ya saudara, budaya ini itu dipengaruhi apa sih? Kenapa budaya itu menjadi sangat penting buat kita gitu. Makanya kenapa Paulus tuh sangat, sebelum menutup kitab Roma ini, dia sangat concern dengan budaya Injil. Nah jadi even kita ya yang hidup di Jakarta, di Indonesia ya, setiap bangsa itu kita tuh punya budaya masing-masing kan, biarpun beda gitu ya. Tapi gini loh, kalau kita tahu inti dari budaya itu apa sih sebenarnya, apa sih yang bangsa-bangsa ini cari gitu. Apa yang bangsa-bangsa ini sedang lakukan di dalam budaya-budaya mereka. Sebenarnya mereka itu lagi mencari jati diri mereka loh. Kita ini kenapa ada budaya di bangsa-bangsa? Sebenarnya kita ini sedang mencari identitas kita. Coba deh kita pikirin gitu. Kenapa di Indonesia budayanya begini, kalau di Malaysia budayanya gini, di Amerika begini, di Korea, di Cina dan lain sebagainya. Ternyata mereka tuh pengen bikin identitas di dalam suatu bangsa. Kenapa bendera Itali begini, kenapa Indonesia begini? Karena mereka pengen mengidentifikasikan mereka sebagai suatu bangsa. Jadi ternyata seluruh manusia ini mencari identitas. Makanya Indonesia benderanya merah putih. Kalau mungkin negara lain beda lagi gitu. Karena mereka pengen dibedain gitu. Jadi mencari identitas bangsa sendiri. Nah makanya kenapa budaya ini menjadi sangat penting. Nah saudara, tanpa disadari kita sebagai pribadi, kita pun mencari identitas loh. Waktu saya lahir ya, saya pernah berpikir gini, saya kan anak kedua gitu ya. Dan saya lahir di anak kedua ini cuma beda 1 tahun sama kakak saya. Nah
Kakak saya itu kan bedanya nggak gitu jauh. Jadi saya selalu merasa anak kedua ini selalu didiskriminasi. Karena mama saya selalu ngomongnya kakak dulu, kakak dulu, kakak dulu gitu. Jadi kok saya kayak nggak pernah dianggap. Saya merasanya begitu gitu ya. Jadi saya seperti kayak punya gini, wah kok saya kayaknya kurang diperhatiin gitu. Tuh saya kayaknya kurang dikasihi. Mungkin mama saya waktu itu cici saya 3 bulan, hamil lagi gitu ya. Jadi kayak saya merasa tertolak sejak di dalam kandungan mungkin ya. Nah itu kebawa mungkin. Dan ternyata saudara waktu saya ngerti Injil, ternyata pergumulan manusia itu, ya ini ada di kita tuh pengen jadi apa sih? Pengen happy, pengen dikasihi, di approve, di accept. Jadi pergumulan eksistensial setiap manusia itu cuman itu sebenarnya. Pengen senang, dikasihi, divalidasi, bahkan diterima. Udah tampil ya. Nah, kita ini selalu mendambakan makna, tujuan, hidup, pengakuan, penerimaan, penghargaan di dalam hidup ini. Sehingga ini menciptakan budaya gitu. Jadi sebenarnya akarnya cuma ini loh saudara. Gitu. Nah, terus kenapa sih apa hubungannya sama Injil gitu? Nah, saudara di Kejadian 1 dan 2, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, keadaan mereka sebelum jatuh dalam dosa tuh apa? Mereka tuh nggak tahu loh. Identitas mereka itu mereka nggak pernah cari identitas mereka waktu mereka belum jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena Adam dan Hawa waktu di Taman Eden itu dia bahagia, dikasihi, diterima, bahkan dia bisa bicara sama Tuhan sendiri. Langsung, nggak kayak kita sekarang gitu. Kita berdoa aja kita nggak tahu itu kayaknya kita berelasi nggak sih sama Tuhan, Tuhan dengar nggak sih doa kita, kan kita suka gitu ya, nggak pede gitu. Itu karena dosa saudara. Jadi karena kita eh, kehilangan yang seharusnya seperti kehidupan kita Adam dan Hawa, maka kita lapar akan hal-hal ini. Kita butuh pengakuan, kita pengen dikasihi, kita pengen dicintai, kita cari di hal-hal ini di dunia ini. Karena sebenarnya yang kita cari itu identitas, saudara. Makanya kita kehilangan semenjak Adam itu jatuh dalam dosa. Kita semua mencari, saya tuh apa ya? Kenapa saya dilahirkan di dunia ini? Kenapa saya ada? Tujuan Tuhan apa? Apakah saya cuma dilahirkan, sekolah, kawin, punya anak, tua, punya cucu, terus mati? Apakah cuma itu makna hidup kita? Inilah sebenarnya yang Paulus mau kita mengerti. Nah, saya mau kasih contoh ya beberapa budaya dunia yang menurut saya ini lumayan penting lah ya buat kita. Yang pertama budaya dunia mengajarkan apa sih? Ini cuma salah satu atau saya cuma kasih 3 contoh dari budaya di mana kita hidup hari ini dan mungkin nanti 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan ada budaya baru yang kita juga nggak tahu apa gitu. Ini hanya contoh ya. Nah contoh ini, ada budaya dunia mengajarkan apa? Jadilah dirimu sendiri. Identitasmu lahir dari apa yang kamu definisikan. Luar biasa kan? Budaya kita sekarang bisa mengajarkan loh. Kita bisa memilih identitas kita mau jadi apa. Yang paling gampang itu sebenarnya kalau kita lihat Amerika contoh ya. Amerika kan sekarang semenjak Biden itu jadi presiden, dia melegalkan kita boleh mendefinisikan identitas kita sendiri. Misal saya nih, saya kan wanita gitu. Saya pengen jadi pria, saya merasa kayaknya saya lebih pria deh. Boleh pilih. Kamu nggak perlu lagi tanya saya wanita secara medikal, nggak perlu. Kamu boleh pilih kamu mau jadi apa. Nah ini budaya gitu. Jadi dia bisa mendefinisikan aku mau jadi apa. Jadi kalau saya bilang saya jadi laki-laki, maka kalian gak boleh menyinggung saya. Kalian harus terima saya sebagai laki-laki walaupun tubuh fisik saya perempuan. Ini gila ya, budaya itu sampai kayak gini gitu, mengajarkan kita sampai kayak begini. Jadi saya pernah lihat ada satu di Instagram ya, ada bapak-bapak orang Amerika gitu. Terus dia udah tua, sekitar umur 40-50, tapi dia pakai rok anak-anak, terus dia bilang, I'm a girl. Saya sampai gini, oh my God, mengerikan. Masalahnya gini, itu dilegalkan. Dan waktu ada orang ngomong ke dia, enggak kamu tuh bapak-bapak. Itu tuh melanggar hak asasi di Amerika. Dan kamu yang ngomong kayak gitu bisa disu. Sama si bapak-bapak yang jadi perempuan ini. Saya sampai bingung, wah kacau ini. Kalau budaya kayak gini masuk ke seluruh negara, habislah kita. Saya mau jadi orang Korea mungkin bisa. Saya mau jadi orang Manado bisa, gimana saya aja. Dan orang harus menerima saya. Ini kan gila ya. Kita tuh sebenarnya sedang mau jadi Tuhan loh. Buat diri kita sendiri. Makanya kenapa
itu sebenarnya. Waktu Hawa dan Adam makan buah pengetahuan, maka kita pengen mendefinisikan diri kita siapa. Nah, budaya hari ini, contoh saya kasih contoh LGBTQ ya. Nah, L tahu lah ya, lesbian, gay, bisex, T-nya transgender ya, yang merubah, Q-nya queer. Nah, queer-nya lucu. Queer ini bagi orang-orang yang tidak straight, yang tidak normal, tapi orang-orang yang belum jelas. Belum jelas maunya apa. Jadi gini, oke, saya memang gak straight, tapi nanti saya pikir-pikir lah saya mau jadi apa. Itu queer. Saya sampai pelajari kemarin ya, buka Google. Wah, kacau ini. Jadi suka-suka kita aja, kita mau jadi apa. Itu namanya queer. Ditambahin LGBTQ gitu. Nah, jadi ternyata karena kita kehilangan identitas, maka ini kacau. Kita pikir ini adalah toleransi. Kita pikir kita gini loh, misalnya ada yang LGBTQ, kita bilang gini, itu hak dia untuk hidup. Iya benar, itu hak dia untuk hidup. Tapi gini loh, kalau kita udah ngerti Injil, kita melihat mereka itu bukan lagi sebagai sesuatu yang gini loh. Itu apa ya, bukan sesuatu tentang kita harus bertoleransi. Iya, kita bertoleransi mengasihi dia. Tapi bukan sesuatu hal yang aneh lagi, karena semenjak manusia jatuh dalam dosa, bukankah kita juga sama dia? Dalam hal apa? Dalam hal berdosa. Tapi yang membedakan mereka ini adalah apa? Mungkin karena dosanya ini melanggar etika moral di dunia, sehingga kita kayaknya seakan-akan menjauhi mereka kan. Yang gak bisa diterima. Padahal sebenarnya kita sama aja loh, gak ada bedanya sama mereka. Apa bedanya sekarang misalkan yang suami istri, yang sudah bersuami atau istri ya, kita masih nonton film porno, kita masih pergi ke tempat jajan di luar, apa bedanya? Sama aja. Kita tuh gak lebih baik dibanding kaum mereka loh. Gitu. Jadi ya udah sama-sama dosa. Kita pun berjuang di dalam daging kita melawan dosa loh hari ini. Jadi sebenarnya kita gak lebih baik dari kaum mereka. Hanya mereka melanggar etika moral di dunia, makanya mereka disingkirkan. Padahal sebenarnya di hadapan Tuhan kita semua sama. Cuman mereka itu salah arah, salah kasih. Yang harusnya mengasihi pasangan itu lawan jenis, tapi jadi mengasihi sesama jenis. Itu adalah namanya kasih yang salah arah. Jadi manusia ini kebayang ya udah chaosnya luar biasa. Secara apapun udah chaos sebenarnya. Termasuk di dalam hubungan ini juga gitu. Nah ini salah satu contoh budaya dunia yang ini. Makanya kenapa kita cenderung mencari sesuatu, saya ini kenapa ya kayak gini gitu. Ada kehausan dan kelaparan akan mencari tujuan kita, makna hidup dan segala macam di dunia ini. Ya ada lagi budaya yang kedua yang saya pengen bagikan, yang ini penting banget. Ini kita harus, ini ajaran yang mengajarkan kita harus mementingkan diri kita sendiri. Alias self-center, karena tidak ada yang dapat orang lain lakukan untuk kita jika bukan kita sendiri yang menentukan. Sering gak sih kita dengar kayak gini? Udahlah jangan ngandalin orang lain, yang penting kamunya aja yang benar. Sering gak dengar kayak gitu? Ya kan? Gak ada orang yang peduli kok kalau kamu gak punya uang. Makanya lu kerja yang benar gitu kan. Be the best version of yourself. Sering dengar gak? Follow your heart gitu kan. Jangan biarkan orang lain mendefinisikan hidup kamu. Jangan biarkan orang lain mendikte kamu. Itu kan ajaran yang hari ini kan. Tahu gak sih kenapa ajaran ini itu diajarkan hari-hari ini di dunia. Dalam budaya kita. Tahu gak kenapa? Karena manusia itu udah capek disakiti. Betul gak sih? Capek di PHP. Capek dikecewain. Entah sama pasangan, orang tua, keluarga, anak. Semua mengecewakan kita. Benar gak sih? Lalu ajaran ini mencoba menyembuhkan luka-luka kita dengan apa? Love yourself. Ngerti ya? Bisa nangkep ya? Kenapa? Kalau kita pergi ke psikolog atau psikiater, remedinya ini. Karena di luar Kristus, dunia itu gak ada solusi. Jadi harus menyembuhkan diri kita itu adalah ya kita sendiri. Waktu orang berkata negatif, makanya ada orang bisa semedi gitu ya. Bisa ke gunung apa atau enggak pergi retret terus kita berdiam diri. Padahal pas berdiam nggak tahu mikirin apa juga kita nggak tahu kan ya. Ya jadi ya itulah keadaan manusia yang kayak orang galau gitu. Nanti puasa tapi di otaknya mikirinnya yang aneh gitu kan. Nanti ini tapi tetap pelakuan nggak jelas. Itulah kita. Nggak jelas saudara. Kita itu. Itulah kita gitu. Jadi makanya D.L. Moody bilang gini. I have never met a man who has given me as much trouble as myself.
Ternyata problemnya itu kita loh saudara. Tapi dunia gak bisa, gak ngerti. Dunia ini gak ngajarin itu. Malah dia bilang kitalah yang hebat, kitalah yang bisa, kitalah yang harus menentukan masa depan kita. Itu kan, karena mereka gak punya solusi saudara. Inilah sebenarnya peperangan kita setiap hari. Dari keegoisan kita sendiri. Makanya D.L. Moody bilang gitu, sebenarnya yang paling trouble itu diri kita sendiri. Ada budaya lagi yang ketiga, yang sangat relate dengan generasi sekarang yaitu YOLO. You only live once. Ya kan? Sering kan dengar kan? Gaya hidup ini menekankan menikmati hidup dengan maksimal. Gitu. Tapi dalam implikasi ini ya, bagi orang yang legalis, orang yang penuh dengan peraturan gitu ya, YOLO ini mereka akan positif sekali. Dengan cara apa? Mereka akan bekerja keras karena kalian hidup cuma sekali. Mencapai cita-cita gitu ya. Terus pengen punya Lamborghini, pengen punya Ferrari gitu ya. Mereka akan berusaha keras menghalalkan segala cara, senggol sana sini, mau mau manipulasi siapapun untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Ini sebenarnya mereka lagi memaksimalkan hidup loh. Karena you only live once gitu kan. Ini yang kaum legalis. Tapi kaum yang liberal bilangnya apa? Ayo kita party tiap hari karena we only live once gitu kan. Party gak apa-apa dosa, Tuhan udah nyelamatin kita. Ya terusin. Jadi kita tuh selalu ada di dua ekstrem ini nih. YOLO ini membawa orang legalis kepada peraturan prestasi yang lebih ekstrim. Tapi kita senggol sana sini, gak lagi menghidupi budaya Injil. Gak lagi mikirin orang, tapi mau maksimal. Termasuk dalam hal apa? Dalam hal kebaikan juga loh. Kita mau jadi yang the best version of myself. Saya pengen jadi orang yang selalu jadi kepala bukan ekor gitu. Dan gak ada kasih di dalamnya. Kita akan sangat egois. Tapi di satu sisi kita sangat berdosa. Memaksimalkan keberdosaan juga. Mumpung belum kawin. Sikat cewek 12, 13, 14 gitu ya. Ya itu YOLO, kapan lagi nanti kalau udah nikah kan gak bisa. Artinya kan gitu ya. Padahal kalian gak tahu ada bahaya penyakit kelamin di belakangnya. Maaf ya harus ngomong kayak gini karena it's happen. Loh siapa yang gak pernah mikir kayak gini? Termasuk saya. Loh ini budaya yang diajarkan loh. You only live once, come on gitu kan. Tapi Injil bukan di sini dan bukan di sini loh saudara. Gitu. Ini yang menarik keempat, saya juga baru belajar tadi pagi. Ada yang namanya brain rot, siapa yang tahu? Hanya gamer yang tahu, anak-anak Gen Z dan Gen Alpha. Ini saya sampai ketawa-ketawa sama anak saya yang cewek, mana kan umur 10 tahun, dia ngerti banget tuh bahasa-bahasa gini. Ini adalah pembusukan otak yang terjadi karena terlalu sering menonton media sosial, game dan lain-lain. Gitu. Jadi lucu deh, istilah-istilahnya tuh nggak lazim. Mungkin Arcel mungkin tahu ya, atau Kesia, anak Kesia, Gio tuh dia langsung foto-foto. Karena buatnya relate banget gitu. Nah istilah brain rot seperti apa? Skibidi toilet. Apa sih skibidi toilet? Gue sampai gini, apa sih toilet skibidi gitu ya. Terus ada RIS gitu ya. Sigma, tuh anak saya ketawa. Goat, Phantom Text, etc. Ini saya kasih tahu ya, skibidi itu artinya bad. Sebenarnya cuma itu aja sih gitu. Jadi kalau mau ngomong si Nenat gitu ya, aduh skibidi, nyanyinya skibidi. Kayak gitu. Jadi kata gue, ini lama-lama kita jadi orang gila loh. Ini kan gue gak ngerti ya, maksudnya karena saya kan orang tua. Jadi kalau tiba-tiba dia ngomong, skibidi. Gak tau ya skibidi apa sih. Ternyata artinya bad gitu. Aduh apa sih skibidi. Terus ada lagi RIS. Ayo siapa yang tahu RIS? RIS itu artinya cool. Berkarisma, cool gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau zaman generasi saya ngomongnya you are cool. Sekarang enggak RIS. DJ dikit ya. Aduh maaf ya rada receh tapi ya udahlah. Biar gak ngantuk gitu ya. Terus Sigma itu kayak sama sih cool, cool terus charming gitu. Begitu ada goat. Goat ini kalau di Alkitab kan kambing gitu ya, ada domba, ada kambing. Bukan di sini. Greatest of all time. Keren gak? Jadi kalau ngomong Mario Marco, you are goat. Jangan tersinggung, bukan kambing.
Great of all time. Gila kan kata gue. Ini orang bisa marah sih ya kalau generasi kita dibilang, you are God gitu ya. Kacau. Venom tax. Saya pikir nih apa sih kok ada pajak segala macam ada di bahasa. Ternyata bukan loh. Venom tax itu tentang apa? Kamu ngambil barang saya. Gila kan. Terus udah gitu saya ngomong lagi, ada lagi satu statement kalimat. Skibidi ris. Skibidi ris. Apa ya tadi? Aduh pokoknya saya sampai ketawa-ketawa sama anak saya. Pokoknya artinya gini loh. Kamu itu performance-nya jelek, tapi dia bisa pakai bahasa ini digabungin semua. Aduh saya sampai pusing. Saya sampai pusing. Udah nggak bisa saya bilang gitu. Nah ini. Tapi gini loh, saya sebagai orang tua yang punya anak gen alpha harus ngerti. Jadi budaya itu bukannya juga kita harus lari dari sono dan kita benci karena nggak bisa dihindari. Tapi kita harus apa? Mengerti apa sih maksudnya. Dan kita memberi pengertian ke anak-anak gitu ya. Bahwa oh kita bisa menyelami, oh cara pikir mereka tuh begini ya. Jadi waktu mereka bicara, oh kita bisa ngerti kita lagi diomongin goat gitu ya. Kita lagi diomongin skibidi padahal artinya jelek gitu ya. Nah kita harus ngerti loh di situ. Nah jadi budaya itu dipelajari supaya kita ngerti apa yang disampaikan gitu. Tapi bukan berarti kita bisa mengikuti nilai-nilai yang mereka ajarkan gitu ya saudara. Jadi inilah budaya-budaya yang menurut saya yang ada di hari-hari ini dan nggak tahu nanti 2 tahun lagi apalagi yang keluar. Nggak tahu mungkin bahasa Indonesia udah ganti kali ya jadi brain rot ini. Saya aja udah rotten nih ngajarin ini, belajar ini aja saya udah pusing tadi. Sampai saya hafalin, RIS itu ini, sigma ini. Aduh, kata gue, effort banget gitu ya. Jadi, nah ini saudara, kalau budaya itu nggak ditanamkan di dalam budaya Injil, kita tuh akan terus tergerus dengan hal-hal di luar Injil. Gitu. Jadi cuma satu-satunya cara mengganti budaya yang buruk adalah dengan menciptakan budaya yang lebih bernilai, yang lebih indah dan lebih mulia. Dan ini di mana dilakukannya? Gak mungkin di mana-mana, hanya dapat dilakukan di dalam komunitas atau di gereja. Contoh saudara, siapa yang di sini suka cycling, sepedaan? Gak ada ya, parah ini. Bertobat ini semua. Yang suka lari mungkin lari. Oh ada, gym. Ada Yusak lah, ada itu, ada. Jadi maksudnya gini loh, kalau budaya bisa dibilang budaya, jika ada lebih dari satu orang melakukan hal yang sama, gitu kan. Nah, contoh yang cycling, yang mungkin dancing, apapun komunitasnya, bisa membuat satu budaya kalau ada di yang sama hobinya kan, sama kesenangannya. Makanya ada komunitas tuh, cycling lah, apa running lah segala macam. Nah itu makanya bisa dibilang budaya ketika ada komunitas. Nah Paulus waktu menulis ini, dia berharap kita pun membuat budaya yang lebih bernilai dengan nilai Injil. Jadi makanya budaya-budaya RIS gitu-gitu ya yang pusing itu, ayo gantikanlah dengan budaya Injil gitu ya. Jadi maksudnya mengganti yang buruk-buruk itu, di mana kita kehilangan identitas itu harus dengan cara mengganti dengan budaya yang baru. Makanya Paulus tulis harus dengan budaya Injil saudara di Roma 15 ini gitu ya. Nah jadi ada 4 hal yang Paulus tuh pengen ajarin gimana sih. Kalau tadi kan contoh budaya-budaya yang ada ya, yang lagi trending sekarang, yang kita hadapi setiap hari loh gitu. Nah terus budaya seperti apa sih yang Paulus mau kita mengerti? Yang pertama budaya yang menaruh harapan hanya kepada Injil saudara. Nah jadi solusi yang tadi, yang identitas tadi, kita kan cenderung mencari sesuatu itu kepada yang fana gitu, kepada yang apa yang ada dunia tawarkan gitu kan. Tapi tahu nggak saudara, harapan-harapan dunia yang mereka tawarkan ini itu tidak menjawab semua kebutuhan kita akan identitas loh saudara. Makanya kenapa ada apa istilah PHP? Ya karena kita di PHP terus sama dunia gitu. Nah di Roma 15 ayat 12 dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, saudara perhatikan di ayat 12. Kenapa waktu Paulus tulis surat ini untuk bangsa Yahudi di Roma ini, dia mengutip kata Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya di Perjanjian Lama. Dia bilang Taruk dari pangkal Isai akan terbit. Isai itu siapa sih saudara? Dia itu bapaknya Daud. Gitu. Nah kita tahu bahwa Yesus itu lahir dari keturunannya Daud. Maka kenapa Paulus tulis
Taruk dari pangkal Isai akan terbit, ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Jadi ternyata pengharapan kita itu bukan kepada skibidi, RIS gitu ya. Atau kepada YOLO, atau kepada LGBTQ, bukan itu saudara. Roma di sini Paulus tuh mau bilang bahwa harapan kita itu taruhlah kepada yang nanti akan datang katanya gitu kan di perjanjian lama ya. Yang memerintah bangsa-bangsa, di sini kita akan menaruh harapan kepadanya. Ternyata Yesuslah harapan kita. Terus apa hubungannya sama hidup kita? Kita pengen Lamborghini, Ferrari, ya itu kita menaruh harapan itu di tempat-tempat kayak gitu. Kita kan sering gini waktu kita ngomong berharap itu di otak kita tuh gini, oh iya nanti berharap abis ini makan enak gitu kan ya. Terus abis ini harapannya nanti dapat gaji, naik gaji, nanti abis ini saya dapetin, nah itu kan harapan-harapan manusia kan. Tapi di sini Paulus mau bilang bahwa pengharapan itu taruhnya jangan di tempat kayak gitu. Ditaruhnya kepada Kristus. Kalau kamu berharap kepada sesuatu yang fana, kamu akan kecewa. Maksudnya itu loh saudara. Makanya di 13 dibilangin lagi, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, yang tadi saya cerita tentang budaya itu, sebenarnya mereka pun sedang mencari harapan itu, saudara. Kenapa sih kita diajarin self-self itu? Karena sebenarnya kita udah gak tahu berharap sama siapa, betul gak sih? Bukankah ini problematiknya kita? Saat suami gak bisa memenuhi harapan kamu, saat istri mungkin mengecewakan kamu, anak, orang tua, keluarga, saudara, teman gereja. Kepada siapa kita taruh harapan kita? Gitu. Jadi makanya Paulus ini sangat concern tentang pengharapan ini. Lalu di Wahyu 21 ayat 4, apa sih yang dimaksud dengan pengharapan yang si Paulus maksud ini? Jadi pengharapan kita itu bukan kepada hal-hal yang fana tetapi hal-hal yang kekal. Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wow. Waktu kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus, walaupun kita masih hidup di dalam dunia yang menyesakkan kita masih bisa sakit, kita masih bisa dikecewakan, kita masih bisa ditinggalkan. Tapi waktu kita pengharapan ada di Kristus, walaupun 1000 orang meninggalkan aku tetap berharap pada yang kekal. Waktu semua teman-temanku, saudaraku meninggalkan aku tahu pengharapan siapa yang selalu bersama dengan aku. Itu yang Paulus masukkan di ini, di poin ini saudara. Jadi biarlah yang pertama kita selalu menaruh harapan kita hanya kepada Kristus. Lalu di budaya yang kedua, Paulus itu mengejarkan bahwa budaya yang melihat segala sesuatu untuk melayani tujuan yang kekal, saudara. Nah, banyak dari kita kan enggak. Kita cuma mengharapkan itu ya tadi, mengharapkan hal-hal, aku pengen gini, aku pengen gitu, aku pengen nanti pensiun di umur segini, gak usah kerja lagi, kan itu harapan kita ya, gitu. Tapi kita selalu menaruh harapan itu kepada hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang pengen pensiun dini, pengen ini, pengen itu gitu kan. Padahal Paulus tuh mau ngajarin bahwa dalam hal apapun yang kita lakukan, kita harus ingat ada tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Disinilah kita bisa ngerti, oh ternyata hidupku ini waktu Tuhan kasih kehidupan, kita itu nilainya kekekalan. Waktu kita dikasih nafas hidup berarti ada tujuan kekal di dalam hidup kita. Kita bisa maksimal di dalam apapun yang kita kerjakan saudara. Contoh mungkin Nenat dan Mario Marco gitu ya, nyanyi gitu. Nah, apa tujuan kekalnya? Gitu kan. Nah harus ada, pasti Tuhan menciptakan dia, kenapa suaranya bagus, gak kayak saya gitu ya. Karena dia punya tujuannya. Mungkin lewat suaranya, di dunia hiburan, dia bisa mengabarkan kabar baik. Pasti Tuhan taruh talent setiap kita, itu ada tujuannya. Gak cuma seakan-akan, oh saya bisa nyanyi, ya udah saya jadi penyanyi terkenal, sukses, hebat, terima Grammy, apalagi. Bukan cuma itu. Ternyata Tuhan kasih kita, setiap kita itu talent. Untuk apa? Karena ada tujuan kekekalan saudara. Gak cuman asal-asal Tuhan kasih. Contoh dokter. Ya mungkin di sini ada yang dokter gak? Gak ada ya? Kayaknya gak ada. Kenapa kamu disuruh jadi dokter? Kenapa kamu
seneng gitu ngorek-ngorek mayat gitu ya. Karena saya tuh paling paling nggak bisa saya lihat darah gitu. Tapi saya juga heran sama yang dokter-dokter ini, kok mereka tuh kayak nggak takut ya, seneng buka-buka mayat gitu. Jadi buat saya kalau jadi dokter tuh kayak orang aneh gitu ya. Ternyata enggak loh. Orang yang terpanggil jadi dokter itu sebenarnya memang mungkin Tuhan punya tujuan gitu. Kenapa sih ketawa? Jadi buat saya tuh jadi dokter tuh kayaknya psikopat gitu, tapi ternyata enggak ya. Jadi saya yang aneh gitu. Jadi ternyata Injil menyatakan bahwa saya lah yang berdosa gitu, menghakimi dokter gitu. Jadi nah itu, waktu saya mikir ya, oh dokter itu berarti diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk menyembuhkan yang sakit kan? Nah, terus apa tujuan kekekalannya di dalam panggilan mereka jadi dokter? Gitu. Nah, harus ada tujuan yang dokter-dokter juga. Waktu ada klien datang, kita bisa berelasi, kita bisa kasih obat. Nggak cuma berelasi, kita bisa ngomong tentang apa? Waktu dia sakit kita hibur mereka. Dengan apa? Dengan Injil, saudara. Jadi ternyata pelayanan itu nggak perlu di gereja. Pelayanan itu dalam setiap kehidupan kita. Entah kamu apa, penyanyi, konten creator mungkin gitu ya. Atau mungkin apa, Pak Sam kepala sekolah. Kepala sekolah sih bisa mendoktrin ya. Masak gitu ya. Mungkin masukin cabai satu, ini maka Kristus. Apa sih? Apa hubungannya gitu. Ya pokoknya gitulah ya gitu. Jadi ngerti kan? Jadi pokoknya dalam setiap hidup kita itu, Tuhan itu menaruh benih ilahi saudara. Jadi kayak stand up komedi. Jadi saudara, nah itu yang Paulus mau nyatain ya, bahwa kita itu dalam setiap kita itu Tuhan tuh kasih tujuan. Termasuk saya, mungkin saya bisa ngelucu buat menghibur saudara di sini. Selain itu buat mengabarkan Injil juga. Ya itu saudara yang maksudnya yang Tuhan tuh taruh setiap kita pasti ada tujuannya saudara. Amin. Jadi di Roma 15 ayat 20 versi BIMK, ini jelas banget karena beda dengan ayat yang biasa yang TB. Cita-cita saya ialah memberitakan kabar baik dari Allah di tempat-tempat di mana orang belum mendengar tentang Kristus. Sebab saya tidak mau membangun pekerjaan pada fondasi yang diletakkan oleh orang lain. Beda banget ya sama yang versi TB. Jadi ternyata Paulus aja menjelaskan dasar-dasar tulisannya di Roma 15 ini saudara. Dia menjelaskan motivasi dia, tujuan dia, mengapa dia sampai mau mati buat Kristus. Mengapa dia sampai rela memberitakan kabar baik itu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dia rela disiksa, dia rela menderita karena kabar baik ini. Karena apa? Karena dia tahu tujuan kekal dia. Karena dia tahu lebih penting orang tahu ini daripada sekedar mencari prestasi di dunia. Makanya dia sampai mau mati buat ini. Maka itu dalam seharian kita ya, dalam apapun profesi kita termasuk ibu rumah tangga. Kita itu adalah penyampai kabar baik buat anak-anak kita. Kita itu memberikan nilai kepada anak-anak kita. Makanya jangan bilang Injil itu nggak bisa diimplikasikan di dalam hidup. Enggak. Di rumah pun Injil bisa diimplikasi saudara. Kepada anak kita, kepada pembantu kita, pada supir, kepada siapapun. Kita bisa melayani Tuhan. Di rumah, di sekolah, di keluarga, di pekerjaan, di gereja, dimanapun. Jadi Injil itu menyatakan bahwa nggak ada lagi tembok. Di antara semua yang kita dulunya pikir pelayanan itu cuma di gereja, cuma di mimbar, enggak. Mimbar ini cuma beribadah bersama, tapi sisanya kita hidup di dalam kehidupan kita masing-masing. Gitu. Nah, lalu Paulus juga mau bilang bahwa, yang tadi saya bilang, objek dari penginjilan kita bukan direduksi hanya pada panggilan ke altar, maju berdoa ke depan, dan lainnya. Tetapi harus menghasilkan murid Kristus. Siapa murid Kristus? Anak kita, suami kita, saudara kita, orang-orang yang ditempatkan oleh Tuhan di sekitar kita. Itulah tugas kita untuk memberitakan Injil. Dan sampai mereka gak cuman kenal dan maju ke depan, bukan cuman itu. Kalau cuman doa dan maju ke depan, hari ini juga kita bisa maju ke depan dan doa. Tapi apakah dia bertumbuh di dalam Kristus? Belum tentu. Dan memuridkan orang itu hanya ada di dalam gereja. Saudara, saya mau cerita sedikit. Saya tuh mungkin di sini ada teman-teman saya tahu, saya tuh nggak mau gereja. Saya itu udah nggak mau bergereja karena udah terlalu banyak yang saya lihat dari gereja-gereja sebelumnya itu. Saya udah ngeliat banyak kekecewaan, banyak ternyata gereja nggak sesuai apa yang seperti saya harapkan. Jadi saya udah anti gereja gitu.
Karena menurut saya nggak ada bedanya sih orang gereja sama orang dunia gitu. Sama-sama bobrok gitu. Tapi waktu Injil saya mengerti nilai ini. Saya mulai mulai mengerti Injil yang benar. Saya mulai diperbaharui saudara dalam melihat segala sesuatu. Sampai akhirnya teman-teman saya tahu di sini bisa bersaksi juga bahwa akhirnya saya baru ngerti. Saya butuh komunitas. Saya butuh orang-orang di samping saya yang menguatkan saya. Karena gak ada mereka, saya gak ada hari ini juga. Tanpa mereka, saya gak bisa mengerti Injil sendirian saudara. Kenapa? Karena nilai dunia dengan nilai Injil itu terlalu berbeda. Kalau gak ada temen yang ngasih tahu, hey, waktu saya udah mulai Taurat gitu ya, baca Alkitab supaya Tuhan lebih berkenan kepada saya gitu ya. Teman saya ngasih tahu, gak kayak gitu Injil tuh. Kamu kan sudah diterima. Gak perlu lagi kamu berusaha menyenangkan Tuhan dengan cara kamu harus berpuasa gini. Injil menyatakan apa? Bukan dengan perbuatan baik kamu diselamatkan. Nah ada teman saya yang ngasih tahu saya, disitulah saya diingatkan lagi, dibangun lagi. Makanya kita itu harus tetap ada di dalam komunitas. Dan kita tuh harus menghasilkan murid Kristus yang mau sama-sama belajar, sama-sama saling bertobat. Kalau saya ada salah, tolong kasih tahu saya. Kalau dia ada yang salah, kita pun jangan sungkan untuk menegur karena kasih. Itu udah dipelajarin ya di Roma-Roma sebelumnya. Jadi maksud Paulus tuh itu. Jadi jangan cuman kita cukup dengan ke gereja mah sekali aja. Cuman maju buat berdoa, didoain pendeta udah selesai. Tapi nggak mau hidup sebagai murid Kristus. Tapi justru Paulus mau bilang sampai kita menghasilkan murid Kristus. Kenapa sih Paulus tuh sangat concern dengan murid Kristus? Karena kalau kita nggak hidup bersama, bagaimana generasi ke depan dengan budaya-budaya yang sangat merusak ini? Kalau kita nggak menghasilkan lagi orang, seperti MLM gitu ya, menghasilkan lagi, itu tuh nggak mungkin kita bisa bertahan sendiri di dunia yang menderita ini. Jadi makanya kenapa Paulus sangat concern, kita itu harus menciptakan budaya Injil. Sampai kita menghasilkan murid Kristus. Jadi gak cuma kita tahu-tahu aja, tapi kita menghidupi dan membuahi Injil itu di dalam kehidupan kita. Sehingga orang pun mau bersama-sama kita untuk hidup bagi Allah. Tuh. Terus saudara, ada banyak paham juga yang sering kita salah ya. Kita sering berpikir gini loh, di dalam pelayanan terutama ya. Kita suka sok-sokan sama Tuhan, kita suka ngomong gini, Tuhan, aku mau melibatkan Engkau dalam hidupku. Sering gak sih kita ngomong gitu? Saya sering ngomong kayak gitu. Tuhan, aku mau melibatkan Engkau dalam pekerjaanku, dalam rumah tanggaku. Seakan-akan Tuhan itu gak ngerti saya. Saya yang melibatkan Tuhan, mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup saya. Ngerti gak? Kayak kita Tuhan ya gak sih? Padahal sebenarnya bukan kayak gitu. Yang benar itu apa? Kita ini yang kecil, Tuhan itu yang besar. Kita itu harusnya memberi diri kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana hidup saya yang kecil ini bisa terlibat di dalam rencanamu yang besar. Makanya pelayanan kita hari ini adalah privilege. Bukan lagi sebagai keharusan. Tapi justru karena kita sudah diselamatkan, makanya kita mau terlibat di dalam rencana Tuhan. Banyak gereja malah ngomong gitu, Tuhan aku mau melibatkan Engkau dalam hidup saya. Seakan-akan Tuhan gak berdaulat atas hidup mereka. Iya kan? Padahal yang benar apa? Kita ini bukan mencipta. Kita ini ciptaan yang gak bisa apa-apa. Justru kalau kita bisa melayani, kita diberi kesempatan untuk melayani Allah segala Allah. Wow. Maka itu Paulus bilang, dia gak mementingkan lagi hidupnya. Bahkan dia didera di penjara beberapa kali. Buat dia hidup ini akan segera berakhir. Tetapi yang kekal itu jauh lebih berarti. Sikap seperti inilah yang Paulus mau kita juga punya. Gitu. Jadi berbahagialah yang bisa melayani di sini, berarti kita sudah terlibat di dalam rencana Tuhan yang besar. Kita mengundang yang lainnya, yuk sama-sama berkomunitas, jangan males you care, jangan males untuk bersama-sama karena kita di sini bukan untuk saling menjatuhkan tapi untuk saling membangun. Tuh, itu ya budaya Injil. Lalu ada di Roma 15 juga, nah ini tentang, kita baca bareng-bareng ya, 25, kalian baca biar gak ngantuk ya. Roma 15 ayat 25, 1, 2, 3, tetapi sekarang,
aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Wow, di sini Paulus menyatakan betapa pentingnya kita membantu saudara kita yang membutuhkan. Saudara, saya sama Revano ini nggak bisa tanpa kalian. Injil mengajarkan saya bahwa kita ini bukan inspirasi kalian. Saya dan Revano hanya bertanggung jawab atas tempat ini. Tetapi yang lebih penting itu apa? Kita semua bertumbuh di dalam Kristus. Saya punya kelemahan, Revano punya kelemahan. Saya nggak bisa melayani Tuhan sendirian. Saya butuh kalian. Termasuk kalian pun membutuhkan yang lainnya. Jadi saudara, Paulus mengajarkan bahwa kita ini nggak ada yang lebih kok dari yang lain. Maka kita butuh satu sama lain untuk menguatkan. Di dalam apa? Enggak cuma di dalam tadi moral juga, tapi di dalam keuangan juga, saudara. Kemarin saya diberkati banget dengan Pak Jimmy khotbah di Tangerang tentang keserakahan, saudara. Jadi ternyata untuk orang yang ada di posisi yang tinggi, lebih susah untuk bisa menghargai yang di bawah, saudara. Gitu. Jadi waktu saya ngerti ini, wah, itu kan sebenarnya gambaran Kristus loh, saudara. Kristus itu sebenarnya punya segalanya loh. Dia punya kerajaan yang tidak akan pernah hancur, kerajaan kekal, yang juga tahtanya juga melebihi tahta dunia gitu. Tapi kok dia mau membatasi diri dia, menjadi kecil, menjadi terbatas di dalam dunia kita ini. Untuk dia yang punya segalanya, masuk ke dunia yang terbatas ini, itu sulit banget saudara. Kalau mungkin kita ya sebagai orang yang butuh bantuan, waktu ada orang bantu kita gampang bilang terima kasih, benar gak sih? Terima kasih ya kamu udah bantu saya, gampang. Karena kita perlu. Tetapi bagi orang atau mungkin Tuhan yang sudah punya semuanya, untuk bilang aku mati buat kamu. Itu tuh, percayalah itu butuh pengorbanan yang luar biasa saudara. Jadi bagi Tuhan yang besar itu, untuk dia bisa turun ke dunia kita, itu tuh pengorbanan dia. Gak gampang gitu. Jadi saudara, untuk kita berkomunitas ini Paulus ngajarin bahwa kita pun harus saling membantu satu sama lain. Di dalam semua keterbatasan kita, misalkan hari ini saya lebih ada dalam satu hal, yang lain gak ada. Maka kita sebagai tubuh Kristus kita wajib membantu saudara-saudara kita. Seperti tubuh ya saudara, gak semua orang jadi jempol, gak semua orang jadi leher, gak semua orang jadi tangan. Tapi tubuh kita ini, kalau gak ada kelingking, kita gak bisa ngupilan saudara. Benar? Kalau gak ada, apalagi ini yang kecil-kecil yang gak kelihatan. Kalau gak ada kuku lah, gak bisa garok-garok kepala saudara. Kalau gatal siapa yang mau garok? Betul kan? Ini hal-hal simpel lah. Hal-hal simpel yang gak usah terlalu heboh kita ini. Jadi jangan menganggap, oh asyir itu pelayanan kecil. Oh kalau ini tuh pelayanan, kalau yang di khotbah itu adalah kepalanya. Enggak saudara. Kita tuh sama semua. Hanya ditaruh Tuhan di panggilan yang berbeda. Jadi kita itu tubuh Kristus harus saling membantu. Kenapa kamu ketawa? Karena lebih relate ya untuk hal-hal kayak gitu kita bisa ngerti, oh iya ya tanpa hal-hal yang kecil itu sebenarnya kita tuh gak bisa juga ngelakuin. Contoh tadi multimedia kita ada gangguan gitu. Kita mungkin sering menganggap orang multimedia itu orang belakang panggung, betul gak sih? Gak terlalu penting. Tapi sekali dia error, kita error semua saudara. Pemberitaan Injil apa ini kalau multimedia gak jalan? Betul gak saudara? Itu kan contoh yang real bahwa kita tuh gak bisa nih kerja sendiri. Harus bersama-sama saudara. Itu yang Paulus mau ajarkan kepada kita. Nah, John Calvin juga bilang, nothing is more dangerous than to be blinded by prosperity. Saudara ini maksudnya yang tadi saya bilang bahwa untuk Tuhan yang besar masuk ke dunia yang kecil itu tuh gak mungkin sebenarnya ada yang mau melakukan itu. Tapi kok Tuhan mau lakuin itu buat kita. Gitu. Yang ketiga kita mau ini ya, cepat juga, ini udah jam segini. Budaya yang saling menghormati dan menghargai saudara kita. Nah saudara, di Roma 16, Paulus juga bilang, dia aneh nih, Roma 16 itu bicara tentang salam gitu. Nah aku cuma mau kasih lihat yang ayat 1 sampai 4.
Aku bacain aja ya, Roma 14 ayat 1-4. Aku meminta perhatianmu kepada Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Jadi saudara, Paulus mengajarkan bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang lain. Dan tahu nggak saudara, Priscilla dan Aquila dan juga Febe ini adalah seorang wanita saudara. Nah, kalian harus tahu bahwa di bangsa Yahudi, kaum wanita adalah kaum kelas 2. Mereka namanya nggak pernah dicatat dalam sejarah dalam bangsa Yahudi. Jadi wanita-wanita di bangsa Yahudi itu adalah kaum yang tidak pernah diperhitungkan. Gitu. Jadi kenapa Paulus sangat menghargai wanita? Apa sih yang sedang Paulus ajarkan buat kita? Yaitu bahwa Paulus mengajarkan bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang lain yang beda statusnya sama kita, saudara. Makanya Injil kan selalu mengajarkan, kita itu gak ada yang lebih baik dari yang lain. Gitu. Nah, karena apa? Ya karena dia sudah menyatakan itu, maka kita pun etnis apapun, status sosial apapun di dalam gereja, di hadapan Tuhan kita itu semua sah, saudara. Gitu. Jadi Injil mengajarkan bahwa setiap orang tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Dalam Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi jangan takut dan juga jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih. Hal-hal kecil, mungkin kita sering lupa ya. Ada banyak hal yang orang lain kerjakan buat kita, tapi kita lupa ucapin terima kasih. Itu hal simpel lah, gak usah terlalu heboh. Terima kasih aja kita lupa, suka ngomong sama orang. Kalau orang udah berbuat sesuatu buat kita, gitu. Nah, di sini Paulus mengajarkan itu. Jadi tubuh Kristus seharusnya memang saling menopang dan saling membantu, sebagaimana Kristus juga telah mengorbankan dirinya bagi jemaatnya. Dalam Efesus 1 ayat 22 dan 23, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sehebat-hebatnya Paulus, dia tidak dapat mengerjakan pelayanannya sendiri. Nah itu saudara. Yang keempat, kita mau masuk kepada budaya yang mengupayakan pemahaman yang benar akan Injil. Nah lucu saudara. Di penutupan Roma 16, mungkin minggu depan kita akan belajar tentang pengajaran yang sesat itu ya, di minggu depan. Nah saya mau sedikit teaser tentang kenapa sih Paulus sangat concern dengan pemahaman yang benar akan Injil. Di dalam Roma 16 ayat 17 dan 18 versi NIV, di Inggrisnya dia bilang gini, saya bacain aja ya. I urge you, brother and sister, to watch out for those who cause divisions and put obstacle in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them. Itu Paulus katakan dengan sangat-sangat serius. Di Indonesianya, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu Paulus bilang, hindarilah mereka. Tanda seru. Apa maksudnya ini? Saudara, ini maksudnya bahwa waktu Paulus setelah selesai kita ngerti Roma 1 sampai 15 ini, dia mau menutup bahwa hati-hati saudara. Ini ada satu perikop tentang itu doang. Kenapa? Karena akan datang saatnya di mana budaya kita akan terus berkembang dan semua pengajaran-pengajaran akan datang. Dan kita harus tetap stick kepada doktrin yang sudah kita pelajari, saudara. Makanya di sini dibilangin contrary. Contrary itu artinya apa? Bertentangan. Contohnya apa, saudara? Kalau kita masih dengar lagi, kamu harus melakukan ini, melakukan itu untuk diselamatkan. Apakah itu sesuai dengan apa yang Paulus katakan di kitab Roma ini? Bahwa kita diselamatkan bukan karena pekerjaan baik kita. Bukan karena perbuatan kita. Di Charles Spurgeon bilang gini, discernment is not a matter of telling the difference between right and wrong. Rather, it is telling the difference between right and almost right. Jadi bedanya itu sangat tipis, saudara. Bukan right and wrong lagi, tapi right and
almost right. Ini yang harus hati-hati. Seringkali kita bilang kalau kita memberi itu supaya kita diberi. Benar gak sih? Tapi apakah itu yang Injil katakan? Injil gak pernah ngatain kita diberi supaya diberi. Tapi apa? Berilah. Karena kita sudah diberi lebih dahulu. Lewat apa? Pengorbanan Kristus. Mirip. Tapi enggak sama. Ini maksudnya saudara. Hati-hati. Dia menutup kitab Roma ini dengan sangat keras. Minggu depan akan diajarin apa itu pengajaran sesat, apa aja jenisnya dan berbagai macam supaya kita ada bayangan. Tapi ini sangat penting saudara. Kenapa kita makanya harus mengingatkan teman-teman kita kalau ada nilai-nilai yang mungkin gak sesuai dengan Injil. Paulus bilang mereka itu harus dikasih tahu. Dan kalau ada yang ngajarin itu ke kita, jangan dengerin gitu. Tapi kan sekali lagi kita juga udah tahu ya, kalau teman-teman kita yang mungkin di dalam iman mereka masih lemah seperti yang Kak Rea kemarin khotbahkan, kita yang lebih ngerti wajib menuntun mereka dalam kasih. Jadi sekali lagi kenapa penting banget pengajaran yang benar. Dan Paulus itu sangat concern dengan apa yang dia tulis di kitab terakhir ini saudara. Dengan pemahaman ini. Jadi saudara, di dalam esensial, in esensial kita itu harus unity. Di dalam kebenaran, menyampaikan kebenaran, ajaran yang benar. Kita itu harus bersatu dan tidak ada kompromi. Tapi dalam in non esensial, kita diberi kebebasan untuk memilih. Karena bukan masalah pakaian yang harus ini atau bukan itu. Bukan itu masalahnya saudara. Untuk hal-hal yang tidak esensi, kita gak usah pusingin. Tapi di dalam segala hal, charity. Charity itu apa? Kasih. Lalu setelah saya jelasin 4 poin ini, budaya yang Paulus maksud. Lalu apa itu budaya Injil? Tadi kan udah dijelasin ya. Tapi sebenarnya apa sih? Budaya Injil sendiri itu apa? Saudara, budaya Injil itu apa sih? Tentang Kristus sendiri, saudara. Yaitu tentang yang mulia, rela menjadi hina. Salib adalah lambang kehinaan. Yang terhebat, rela dicemooh. Dia gak cuma dicemooh, dia diludahi juga dan juga dia ditolak saudara. Kita belum sampai pernah tuh ngerasain diludahi. Tapi Yesus yang terhebat, rela diludahi. Supaya apa? Supaya kita yang sering gak dianggap orang, menerima penerimaan Kristus saudara. Sang Raja rela menjadi terpidana mati karena dosa. Dia yang punya segalanya. Yang harusnya kita sembah dan kita hidup buat dia. Tapi dia yang mau jadi terpidana mati karena dosa kita. Ini budaya yang terbalik saudara. Di saat dunia kita bilang, kerjakan ini, kerjakan itu supaya kamu dihargai, supaya kamu diterima, supaya kamu dapat pengakuan. Tapi Injil, Kristus ngajarin kita apa? Budaya yang baru. Ini yang indah. Dia yang terbesar rela menjadi yang terkecil. Dia yang seharusnya dilayani, malah dia yang melayani kita. Dia yang terhormat, rela mengalami pelecehan. Dia yang terkuat, rela menjadi remah. Inilah budaya yang diajarkan Kristus. Yang lebih indah daripada budaya apapun yang ada di dunia ini. Dan yang indah lagi saudara, di dalam dunia, kita yang mencari identitas dan hidup di dalamnya. Kita yang berusaha cari siapa saya ya. Lewat apa? Lewat kita pengen diakui. Lewat pencapaian kita yang terus cari identitas kita. Tetapi Injil bilang apa? Kristus yang mencari kita. Wow. Dia mati bagi kita. Supaya kita hidup di dalam identitas Kristus. Yaitu apa? Anak-anak Allah. Pertanyaannya saudara. Masihkah kita cari identitas di luar lain? Di luar Kristus? Masihkah dalam keseharian kita gak percaya sama Tuhan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dia mati buat kita. Perlukah kita lagi ngikutin budaya dunia? Setelah kita tahu ada yang terhebat menjadi yang terlemah. Supaya kita yang terlemah ini berharga di hadapan Tuhan. Inilah budaya yang baru saudara. Bukan kita yang mencari Tuhan.
Bukan kita yang cari identitas lagi, tetapi Kristus yang mencari kita dan mati bagi kita. Bahkan dia menjadi dosa supaya kita yang berdosa bisa hidup di dalam dia, saudara. Jadi waktu kita menerima ini karena Injil, maka kita tahu bahwa hidup kita hanya untuk menyembah dia. Kalau dulu kita disuruh anti penderitaan, lenyapkan penderitaan, hindari penderitaan. Tapi waktu kita ngerti Injil, kita menyembah dia even di dalam penderitaan. Baik di dalam penderitaan dan kebahagiaan, di dalam tangisan dan tertawa, di dalam kesakitan dan kesembuhan. Kita tetap menyembah dia. Waktu kita menerima kabar ini, kita tahu bahwa budaya dunia bisa berubah-berubah. Tetapi identitas kita di hadapan Tuhan tidak pernah berubah. Karena Injil kita tahu hidup kita bukan untuk dunia, tetapi untuk memuliakan. Soli Deo Gloria. Mari kita tutup dalam doa.